Jadi surat Al-Ikhlas ini sebab turunnya karena memang ada pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa sih sebenarnya Tuhan Muhammad ini siapa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Faqala ad-duhaq innal musyrikina arsalu Amir bin At-Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sabbabta alihatana wa khalafta dina abaika fa in kunta faqiran aghnaynaka wa in kunta majnunan dawainaka wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ancaman orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini mereka ini gelisah. Ya, Muhammad ini sebenarnya maunya apa sih? Ya, dia ini siapa sebenarnya? Maka orang-orang kafir Quraisy ini mengutus seorang delegasi utusan ya untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad. Yang diutus namanya Amir bin At-Tufail. Ini suruh nanya kepada Nabi Muhammad, "Muhammad, kamu ini apa sih? Kok menghina-hina Tuhan kami, alihatana? Kemudian kamu ini kenapa sih kok tidak mau mengikuti ajaran kakek moyang kami?" Kata orang-orang kafir Quraisy. Fa in kunta fakiran, kalau memang kamu fakir butuh uang, udah tenang, agnainaka, nanti kami cukupi kebutuhan kamu Muhammad. Kalau memang kamu butuh duit, nanti kita cukupi. Tapi kamu jangan dakwah-dakwah lagi. Wa in kunta majnunan dawainaka, tapi kalau kamu majnun, kalau kamu gila Muhammad, maka akan kami obati kamu Muhammad. Wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha. Dan kalau kamu memang butuh seorang perempuan, maka akan aku nikahkan dengan perempuan yang paling cantik yang ada di suku kami. Ini tawaran orang-orang kafir Quraisy yang mereka merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama ditawari masalah duit. Ya, kalau memang kamu butuh duit, gampang, nanti kita kasih duit kamu. Kamu butuhnya berapa, kita cukupi. Kemudian kalau memang kamu ini gila, ya sakit, maka akan kita obati. Dan kalau memang kamu butuh perempuan, nanti akan kita nikahkan, kita carikan perempuan yang paling kamu sukai di sini. Itu ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, "Lastu bifakirin wala bimajnunin wala hawaitu imra'atan." Kata Rasul, "Enggak, aku enggak butuh itu semuanya. Aku enggak butuh duit. Enggak, aku juga tidak gila dan aku juga tidak butuh perempuan," kata Nabi Muhammad. Ya, "Ana Rasulullah yad'ukum." Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian supaya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Min ibadatil asnam, dari yang semula menyembah berhala, ila ibadatihi, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Farsalu saniyatan. Delegasi yang pertama, utusan orang-orang kafir Quraisy yang pertama ini tidak mempan. Jadi Nabi Muhammad ya ditawari duit, ditawari perempuan, ditawari hal-hal yang lain, ini tidak mempan. Kemudian mengutus lagi utusan yang kedua. Farsalu saniyah wa qalu kullahu bayyin lana jinsa ma'budatik amin zahabin au min fiddatin. Yang kedua, delegasi utusan orang-orang kafir Quraisy yang kedua yang mendatangi Nabi Muhammad menanyakan, "Muhammad, sebenarnya Tuhan kamu itu kayak gimana sih? Apakah Tuhan kamu itu terbuat dari emas atau dari perak?" Jadi ini pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian karena ditanya terus seperti itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Fa anzalallahu hadhihi surah faqalu lahu salasu mi'atin wa sittuna sunaman la taqumu bihawaijina fa kaifa yaqumul wahid. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, kata kul, sampaikan Muhammad, huwa Allah ahad, itu Maha Esa. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini mereka heran. Kami saja yang punya Tuhan sebanyak 360 itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kami. Jadi mereka ini punya berhala 360 berhala. Muhammad, kami ini punya berhala sebanyak 360, itu pun tidak bisa memenuhi permintaan kami. Apalagi Tuhan kamu cuma satu katanya. Bagaimana bisa mencukupi? Nah, ini kata orang-orang kafir Quraisy. Fanazalat faqalu lahu salasu mi'atin wa sittuna sunaman la taqum bihawaijina fa kaifa yaqumul wahid bihawaijil khalqi. Bagaimana Muhammad, wong Tuhan kami saja yang jumlahnya patung-patung ini 360 enggak bisa mencukupi kebutuhan kami,
Apalagi Tuhan kamu cuma satu. Ya sementara makhluk ini luar biasa banyak jumlahnya. Bagaimana bisa mencukupi katanya? Ya, inilah ilmu tauhidnya di sini. Makanya tauhid ini termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Fardhu ain. Kalau kita nggak belajar tauhid itu berdosa. Karena tauhid ini adalah bagaimana nanti ibadah kita ini untuk siapa. Makanya ketika niat itu lillahi ta'ala semuanya. Ya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Jadi semuanya lillahi ta'ala. Termasuk kita datang di sini ini lillahi ta'ala. Ya, kita niatkan kita memang berkewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya bagaimana kita mengenal Allah? Ya dengan belajar seperti ini. Ya. Walaupun kita cuma 1 bulan sekali, ya paling tidak kita mau terus mempelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas ini adalah surat Al-Ikhlas yang memang berkaitan dengan ketauhidan, ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara nama surat Al-Ikhlas ini adalah Al-Ma'rifah tadi itu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru sebab pertama, ya, menurut satu riwayat tentang diturunkannya surat Al-Ikhlas. Jadi sebenarnya ada beberapa riwayat yang mengatakan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Ini yang kita sebutkan tadi itu baru yang pertama. Farsalu ukhra wa qalu bayyin lana af'alu. Nah, kemudian tadi delegasi utusan yang pertama gagal, ya, untuk membujuk Nabi Muhammad. Utusan yang kedua juga gagal juga. Maka akhirnya farsalu ukhra, kemudian mengutus lagi yang ketiga dan seterusnya. Wa qalu, kemudian menanyakan lagi kepada Nabi Muhammad, bayyin lana af'alahu. Muhammad, coba sih terangkan kepada kami, ya, bagaimana af'al, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhanmu itu seperti apa? Fanazala inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal. Jadi Tuhan kalian itu yang kalian tanyakan ini Allah Subhanahu wa taala itu alladzi khalaqas samawati wal, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, itu jawab Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada hadis yang menyampaikan, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Amir bin At-Tufail wa Arbad bin Rabi'ah atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam riwayat yang lain, ya, Amir bin At-Tufail sama Arbad bin Rabi'ah ini berdua mendatangi Nabi Muhammad atayan Nabi SAW. Faqala Amir ila man tad'una ya Muhammad. Yang Amir tadi mengatakan, Muhammad, sebenarnya kamu itu ngajak kami untuk menyembah siapa sih? Faqala ilallah. Kemudian Nabi menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sifulana Muhammad, tolong berikan sifat-sifat Allah itu seperti apa? Amin dhahabin, apakah terbuat dari emas? Huwa amin fiddatin, atau dari perak? Amin hadidin, atau terbuat dari besi? Amin khosyabin, atau terbuat dari kayu? Nah, ini yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah zaman itu. Jadi mereka ini bikin Tuhan sesembahan, ada yang terbuat dari roti, ya, dimakan sendiri, yang macam dari batu, ya. Makanya mereka pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya seperti apa sih Allah itu? Maka dalam ilmu tauhid bila kaifa, Allah itu tidak seperti apa-apa. Makanya dalam ayat ini walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang menyamai. Karena Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Allah itu Khalik, pencipta, yang lain itu makhluk semuanya. Jadi Khalik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, jadi tidak bisa diserupakan dengan apa-apa. Makanya dalam bahasa tauhid itu bila kaifa, tidak bagaimana. Hanya tugas kita meyakini bahwasanya Allah itu ada dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.